Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Sulaiman, SKMMKes, salah satu dosen di program studi administrasi kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sedenan Berapa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Untuk semester ini saya dipercayakan mengampu salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah Ekonomi Kesehatan 1. Mata kuliah ini diprogramkan di semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Ekonomi Kesehatan 1 ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu administrasi kesehatan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini secara umum membahas berbagai pengertian, konsep dan ruang lingkup ekonomi kesehatan, konsep demand, supply, dan elastisitas, mekanisme pasar pada pelayanan kesehatan, sistem kesehatan dan kaitan kesehatan dalam pembangunan ekonomi, serta pembiayaan kesehatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan 1 antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep need dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep demand dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembangunan kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber pembiayaan kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep alur pembiayaan kesehatan. Adapun bahan ajar yang saya gunakan berupa PPT, buku ajar, dan buku referensi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan 1 dilakukan dengan sistem blending yang menggabungkan antara pembelajaran secara luring dan daring. Teknik pembelajaran yang saya ajarkan menggunakan teknik DIA, di mana D-nya yaitu delivery, I-nya yaitu interaktif, dan A-nya yaitu assessment. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan metode presentasi, ceramah, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi berkelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Pada aspek asesmen, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang saya lakukan. Untuk sistem penilaian meliputi kehadiran dan keaktifan, tugas mandiri dan tugas berkelompok, UTS, UAS. Dengan masing-masing persentase penilaian sesuai dengan yang telah disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian terdiri atas 25% kehadiran, 25% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Selanjutnya, saya mohon izin menampilkan video pembelajaran saya dengan mata kuliah Ekonomi Kesehatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk hadir di ruangan ini, di mana kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari tentang ekonomi kesehatan dari pelayanan kesehatan. Dan sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama bersolawat.
Semoga apa yang akan kita dapatkan pada hari ini menjadi ibadah, menjadi berkah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judul hari ini adalah ekonomi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, di sini sedikit gambaran. Ini kita akan melihat, kita akan sama-sama menggambarkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang bagaimana sih ekonomi kesehatan dari sini. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman mahasiswa harus absen dulu. Silakan teman-teman mahasiswa untuk barcode. Silakan untuk barcode pakai HP. Silakan teman-teman mahasiswa barcode. Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk barcode absen. Jadi nanti barcode absen ini, sekali lagi saya ulang, nanti barcode ini kembali akan masuk langsung di Google saya. Jadi ketika Anda sudah mengabsen, langsung masuk. Siapa yang tidak mengabsen, maka di list Google saya pasti tidak pernah masuk. Nah, saya kasih waktu 3 menit untuk mengabsen. Kita masuk di materi hari ini, ada baiknya kita melakukan refleksi materi minggu lalu. Jadi bagaimana gambaran atau pemahaman mahasiswa, teman-teman mahasiswa terkait dengan materi minggu lalu. Ayo, siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang refleksi materi minggu lalu? Oke, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi di materi minggu lalu itu menjelaskan tentang ability to pay dan ketersediaan fasilitas atau pelayanan di dalam kesehatan. Jadi ability to pay itu adalah kemampuan seseorang untuk membayar, di mana seseorang ini ketika dia ke rumah sakit maka dia harus sama hal yang mempunyai uang untuk dia membayar jasa pelayanan yang ada di dalam tenaga kesehatan tersebut. Dan ketersediaan atau fasilitas di dalam pelayanan kesehatan itu juga harus sangat memadai, karena ketika mungkin ada seseorang yang butuh mungkin contohnya tabung oksigen dan lain sebagainya, itu juga harus tersedia di dalam fasilitas atau pelayanan kesehatan tersebut. Oke, terima kasih. Lagi siapa lagi yang mau? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hanya akan melanjutkan beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman kita, yaitu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi ability to pay atau yang disingkat ATP. Itu antara lain yang pertama besarnya penghasilan, berapa besarnya kebutuhan transportasi, berapa biaya total kebutuhan transportasi, intensitas penghasilan, berapa besarnya pengeluaran dalam per bulan, serta jenis kegiatan, dan berapa besarnya persentase penghasilan yang digunakan untuk transportasi tersebut. Dan beberapa faktor juga yang mempengaruhi willingness to pay atau disingkat WP, yaitu diantaranya biaya penghasilan, jasa transportasi, bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan, aktivitas pelayanan, serta bagaimana berapa besarnya penghasilan. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan dua teman tadi mewakili semua yang hadir pada hari ini. Jadi itulah tadi dua kesimpulan tentang refleksi materi minggu lalu. Semoga harapan saya, semoga sama yang diterangkan oleh teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengertian dari ekonomi dari berbagai macam orang atau
yang mengartikan pengertian ekonomi. Jadi yang pertama bisa kita lihat definisi ilmu ekonomi menurut Wikipedia, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia. Jadi dia ekonomi itu mempelajari tentang aktivitas manusia. Yang kedua bisa kita lihat menurut Aristoteles, dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Jadi ada pilihan. Yang ketiga bisa kita lihat menurut Adam Smith, merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan. Jadi dia mempelajari tentang tingkah laku manusia dikaitkan dengan memanfaatkan sumber daya. Nah, selanjutnya Abraham Maslow. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Jadi dia Abraham Maslow berpendapat bahwa menyelesaikan permasalahan John Stuart Mill sebagai filsuf Inggris berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu praktis atau sains yang mempelajari tentang seluk-beluk menagih, pengeluaran, juga tentang kegiatan memproduksi. Jadi dari sini teman-teman mahasiswa, kita bisa dari semua pengertian yang diberikan oleh para ahli, kita bisa menarik kesimpulan sendiri, atau teman-teman mahasiswa bisa memahami. Ingatlah, memahaminya. Jadi mahasiswa harus paham dalam artian mahasiswa pengertian ekonomi harus di luar dari kepala teman-teman mahasiswa. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa terfokus sama ini. Nah, makanya saya simpulkan kayak begini agar teman-teman mahasiswa mampu secara cepat memahami pengertian dari ekonomi. Jadi ekonomi itu mempelajari tentang aktivitas manusia. Ada sumber daya manusia yang harus diatur, dikontrol. Seandainya sumber daya manusia tidak dikontrol, yang baru. Bayangkan kalau semua, misalnya ada satu pekerjaan yang diselesaikan, yang sebenarnya bisa diselesaikan satu orang, tapi semua dikerjakan pada saat itu, pasti sebagian yang ikut dalam bekerja pasti tidak bekerja, walaupun hasilnya maksimal. Jadi ada aktivitas manusia yang harus dikontrol, harus dibagi-bagi. Oh ini yang bekerja, oh ini yang dikerja, oh ini yang dikerja. Yang kedua ada pilihan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ketika ada sesuatu yang mau dipakai, itu saja yang mau dipakai, tidak ada banyak pilihan. Hadirnya ekonomi dalam kesehatan itu memberikan warna baru bahwa semua yang ada di sekitar bisa dimanfaatkan untuk keberhasilan program-program dari kesehatan. Yang ketiga, ada tingkah laku manusia dan bagaimana memanfaatkan sumber dayanya. Jadi ketika manusia itu sudah dikontrol, terus diajar nih bagaimana memanfaatkan yang namanya sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya alam,
tapi yang apa yang ada di sekitar Pak. Itu yang mau dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk keberhasilan semua program-program yang akan dijalankan terkait di kesehatan. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan hidup pasti. Ketika ekonomi hadir, maka terkontrollah hidup. Ketika terkontrol hidup, tak yakin dan percaya permasalahan hidup. Contohnya nih, kalau ada orang yang boros, dikontrol hidup pengeluarannya, pasti bagus pengeluarannya. Karena dikontrol, yang tadinya misalnya setiap ada yang lewat, mas, setiap ada yang lewat, mas, habis, itu harus dikontrol. Besok, karena saya sudah mempelajari tentang pengertian ekonomi, yang ternyata ekonomi itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Kalau saya harus kontrol, yang tadinya setiap ada mas-mas yang lewat, saya panggil lagi, saya belanja, walaupun ketika saya sudah belanja, tas satu di pentolnya saya ambil. Ada produksi. Ketika kita sudah berbuat, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka ada produksi atau hasil yang akan didapatkan. Dipaham toh? Dari kesimpulan para ahli, pengertian dari para ahli, saya simpulkan di sini, semoga mahasiswa dapat lebih dalam untuk memahami pengertian dari ekonomi. Lanjut. Nah, ini ekonomi kesehatan. Pengertian dari ekonomi kesehatan. Menurut Mills dan Gilson pada tahun 1999 mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan hal-hal yang pertama, alokasi sumber daya, diantaranya berbagai upaya kesehatan, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian, dan penggunaan berbagai sumber daya, dampak upaya. Jadi, yang kita simpulkan ini diselipkan masuk di kesehatan. Makanya itu ekonomi itu adalah ilmu sosial, dimanapun masuk. Dengan hadirnya ekonomi yang disisipkan di kesehatan, minimal yang tadinya sesuatu yang mau diselesaikan di program-program kesehatan yang lambat, ketika sudah diatur sesuai dengan kaidah ekonomi atau pengertian ekonomi, minimal itu bisa mempercepat, minimal mempermudah. Yang tadinya permasalahan sumber daya, bisa diselesaikan. Nah, ada opsi-opsi atau pilihan untuk menyelesaikan tentang permasalahan sumber daya. Yang kedua, kita lihat bagaimana menurut Karman 1964 menjelaskan bahwa ekonomi kesehatan itu merupakan aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Jadi ilmu ekonomi dimasukkan, walaupun tidak seutuhnya ilmu ekonomi masuk, tapi tetap bagian ilmu ekonomi. Intinya ini bahas semua yang tertulis di sini, aktivitas manusia, sumber daya yang ada, mulai dari sumber daya manusia, alam, dan apapun sumber daya itu yang diatur. Hadirnya ilmu ekonomi untuk mengatur itu. Sampai saat ini ada yang mau bertanya? Oke, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Coba Bapak jelaskan mengenai alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan. Oke, pertanyaan yang kedua. Saya ada yang mau bertanya? Oke, silakan.
Jadi saya tunggu dulu pertanyaannya, nanti sekaligus kita akan bersama-sama menjawab. Terima kasih atas penjelasan. Jadi pertanyaan saya itu bahwa para fasilitas itulah sumber daya digunakan dalam pelayanan kesehatan. Oke. Yang lain? Sisa satu, oke? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya? Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya. Terima kasih. Itulah tadi 3 pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman Anda. Sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi yang pertama, alokasi sumber daya diantaranya di berbagai upaya kesehatan. Dan yang kedua, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pengorganisasian dan pembinaan dari berbagai pelayanan kesehatan. Yang pertama, saya bisa gambarkan kepada Anda bagaimana pentingnya alokasi sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kenapa saya pikir ini emergensi? Sampai sekarang permasalahan program-program kesehatan yang telah dihadirkan di masyarakat itu masih belum maksimal. Maksimal karena apa? Karena ternyata produknya ada, programnya ada, tapi yang memfasilitasi dan mensosialisasi terkait program itu masih belum maksimal. Kita lihat di contohnya. Kita ambil satu program kesehatan yaitu PHBS. Kita ambil satu contoh di Puskesmas Rapang. Contoh, ada penyakit tentang kebersihan tangan. Nah itu kan terkait mengenai PHBS di bagaimana penerapan perilaku bersih, hidup dan sehat. Nah, kalau seandainya orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan itu hanya 10 orang, itu kan tidak masuk akal. Disandingkan dengan berapa jumlah penduduk atau KK yang ada di lingkup Puskesmas Rapang, tidak masuk akal 5 orang. Yang tadinya program tersebut harus diselesaikan misalnya per 6 bulan atau per tahun, tidak masuk akal. Capek. Yang tadinya pada awal dilaksanakannya itu program masih bersemangat, berjalannya itu pasti capek. Pasti tidak masuk akal. Makanya itu kehadiran sumber daya manusia itu, alokasi sumber daya manusia itu sangat penting, tidak asal-asal. Jangan sampai contoh kecil juga, ada orang epic di kesehatan langsung ditempatkan di bagian administrasi, itu kan tidak masuk akal. Yang tadinya persoalan epidemiologi atau permasalahan penyakit yang harus diselesaikan di lingkungan, nah dia harus dihadapkan dengan permasalahan proses administrasi, itu kan tidak masuk akal. Walaupun sebenarnya di lingkup puskesmas maupun di lingkup puskesmas untuk penanganan itu semua harus di multitelan. Yang kedua, jumlah sumber daya yang dipergunakan. Saya kira kalau jumlah sumber daya yang dipergunakan itu disesuaikan dengan tingkat keberhasilan. Yang jelasnya, ketika sumber daya sudah diadakan, wajibnya itu harus dikontrol. Ada pengontrolan, ada kontrol, ada dikontrol itu barang. Ketika sudah dikontrol, maka ketika sumber daya itu dihadirkan, maka harus dikontrol. Itu. Yang ketiga, pertanyaannya tadi tentang perorganisasian dan pembiayaan yang berkaitan kesehatan. Apa tadi pertanyaannya yang Bagaimana efisiensi pengorganisasian dan penggunaan efisiensi dan pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber. Itu tadi, ketika ada bahasa efisiensi, maka harus ada kontrol, harus dikontrol, harus ada monitoring dan evaluasi.
Nah, keberhasilan program kesehatan itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak anggaran yang dianggarkan, seberapa banyak sumber daya yang disediakan, tapi keberhasilan itu ditentukan oleh bagaimana sistem pengukuran atau monitoring serta evaluasinya. Bagaimana? Yang bertanya tadi tiga orang? Oke, terima kasih banyak. Jadi kesimpulan pada ekonomi kesehatan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menurut Mills dan kedua teori dari yang kita baca, yang kita lihat ini, ternyata kita bisa berkesimpulan bahwa ilmu ekonomi, pengertian dari ekonomi diselipkan di kesehatan. Hadirnya ekonomi itu akan mengontrol apa yang mau dikontrol, segala sumber daya yang ada di kesehatan. Segala sumber daya yang ada di kesehatan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, masalah ekonomi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Banyak permasalahan ekonomi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, banyak. Cuma saya hanya menampilkan dua, yaitu yang pertama masalah alokasi kesehatan. Masalah alokasi kesehatan. Yang kedua adalah masalah permintaan dan penawaran di pasar. Alokasi kesehatan itu bisa kita lihat permasalahannya tadi, sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia yang dihadirkan. Nah, next. Nah, yang pertama bisa kita lihat konsep demikian dapat diterapkan untuk komoditas kesehatan yang secara prinsip merupakan pelayanan kesehatan seperti berikut. Pemilihan prioritas pada pelayanan kelompok orang tertentu. Misalnya kelompok orang jompo tidak berarti harus mengalokasikan seluruh pengeluaran untuk jenis misalnya. Saya tadi itu ketika sudah dianggarkan misalnya penyakit program kesehatan di PHBS, tidak semua, makanya itu ketika terjun di lapangan, ketika berada di lapangan, jangan serta-merta yang daerah yang emergensi disamakan dengan daerah yang tidak apa-apa, aman-aman saja. Tidak mungkin tuh, pasti diprioritaskan yang daerah yang betul-betul emergensi dalam artian ada penyakit yang ditimbulkan. Biasanya kalau di daerah-daerah yang begitu emergensi itu biasanya daerah-daerah yang kumuh, daerah-daerah yang kumuh dan yang memang lingkungannya tidak pernah dituntut untuk hidup bersih dan sehat. Untuk memutuskan pelayanan kesehatan apa saja dan berapa banyak yang akan datang pada kelompok orang jompo. Nah, itu tadi salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Tadi saya sudah menjelaskan salah satu contoh kepada kita bagaimana gambaran tentang masalah alokasi kesehatan. Yang tadinya kan sebelumnya kan saya sudah berikan gambaran sama kita bagaimana pengalokasian terkait sumber daya manusia. Oke, terima kasih banyak. Billahi fisabilillah, wasabitul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi